Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Ya, sekarang bantu Bapak untuk memimpin berdoa. Ayo siapa yang berani memimpin di depan? Silakan. Ya, silakan sini maju nak. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Anugerahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh pengasuh kami. Amin ya rabbal alamin. Ia berdiri menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sekuasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. nah, Sudah kembali. ya, Nana, hari ini siapa yang tidak masuk? Zahir, kenapa nggak masuk? Oh, kita, alhamdulillah ya. Sekarang kita akan mengulas pelajaran yang kemarin. Kita kemarin membahas tentang Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang kemarin dibahas? 5. Pinter. Apa saja? 1. Al-Qudus. 2. Al-Malik. 3. As-Salam. 4. Al-Mu'min. Terakhir Al-Aziz. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang lanjutannya, yaitu tentang membuat kaligrafi dan arti dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui video pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan 5 arti al-maksudnya dengan benar. 2. Melalui praktek langsung peserta didik mampu membuat karya kaligrafi. 3. Membuat kaligrafi kelima Asmaul Husna beserta artinya. Selain kita menyebutkan 5 Asmaul Husna tadi, ada berapa jumlah total Asmaul Husna yang kita ketahui? 99. Bagus. Setelah kita Asmaul Husna, mari kita baca bersama-sama ke 99 Asmaul Husna tersebut. Kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Qadir, Ya Malik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basir, Ya Khabir, Ya Rafiq, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Aziz, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Habib, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hakim, Ya Muqim, Ya Masih, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Sami', Ya Wahab, Ya Wakil, Ya Khabir, Ya Matin, Ya Wali, Ya Amin, Ya Musi, Ya Mudi, Ya Ya Mudi, Ya Mudi, Ya Alim, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Walim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Mutakabbir, Ya Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bas, Ya Tawwab, Ya Mu'min, Ya Abu, Ya Rabu, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Musi, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Muhim, Ya Mani, Ya Allah, Ya Nabi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Baqi, Ya Wali, Ya Basir, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. ya. Barusan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, barusan kita sudah menyebutkan 99 Asmaul Husna yang kita wajib ketahui. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapakah yang memberi pengayoman atau yang mengayomi seluruh makhluk yang ada di bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali ya. Sekarang Bapak akan tampilkan macam-macam kaligrafi yang menarik. Ya,
Ini adalah salah satu contoh dari beberapa kaligrafi yang ada. Nah, bisa kalian lihat di situ cara penulisannya kaligrafi bagaimana. Ya, jadi kaligrafi sama tulisan Arab biasa itu berbeda. Kalau kaligrafi ini adalah tulisannya harus tebal, ya, nggak boleh tipis. Ya, seperti ini. Ya, jadi harus tebal. Supaya apa tebal? Supaya nanti bisa kita hias atau kita warnai sesuai dengan keinginan kita dan kreativitas kita nanti. Kalau kita tipis, otomatis kita nggak akan bisa menulis kaligrafi. Nah, setelah kita membahas tentang materi yang kita pelajari kemarin, sekarang mari kita membaca surat Al-Fil bersama-sama. Silakan dibuka jusamanya. Surat Al-Fil. Sudah buka semua? Ya, kita baca sama-sama mulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita masuk materi tentang Asmaul Husna, mari kita tonton bersama-sama video inspiratif buat kita yang menunjukkan salah satu Asmaul Husna yang kita pelajari. Salah satunya yaitu adalah Al-Aziz. Silakan disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Artinya Allah yang memiliki segala macam kemuliaan, antara lain kemuliaan kekuatan, kemuliaan kemenangan, dan kemuliaan peperangan. Sehingga tidak seorang pun dari makhluk dapat mencelakai, dan ia mengalahkan dan menundukkan seluruh yang ada. Sehingga tunduklah padanya seluruh makhluk hendak kebesaran. Kemuliaan yang dimaksud yaitu adalah kemuliaan yang sangat sedikit untuk ditemukan sesamanya, teramat sangat banyak kebutuhan terhadapnya, sangat sulit untuk sampai kepadanya. Maka sesuatu yang tidak terhimpun di dalamnya tiga sifat ini jelas sesuatu tidak bisa dikatakan sebagai Al-Aziz. Diceritakan di tanah Israel ada seorang raja yang mendengar bahwa di daerahnya terdapat seseorang yang tekun beribadah. Raja pun memberi perintah agar supaya orang itu didatangkan ke hadapannya. Setelah seseorang itu didatangkan, raja memberi peringatan agar orang tersebut jangan sampai beribadah lagi. Dan mulai saat itu juga dia harus selalu bersama sang raja. Sang lelaki ahli ibadah itu menanggapi perkataan sang raja. Tunggu baik berkata ahli itu, tapi aku punya satu pertanyaan untukmu. Sejenak lelaki itu berhenti menghela nafas, lalu ia melanjutkan kembali pada pertanyaannya. Andaikan suatu ketika aku masuk ke kamarmu dan di situ kau melihat aku sedang bermesraan dengan budakmu, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Mengajar lelaki itu diam aja. Sebelum pertanyaan dilanjutkan, akhirnya sang raja memarahi lelaki itu. Hai orang tak becus, kau telah menghinaku dengan pertanyaan itu. Sesungguhnya aku memiliki Tuhan yang sangat mulia. Ketika dia melihatku melakukan dosa sebanyak 70 kali dalam sehari,
Dia tidak memarahiku dan juga tidak menutup pintu taubat untukku. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkannya dan memilih menatap bersama orang yang memarahiku, padahal aku belum melakukan dosa apapun. Belum berbuat dosa sudah dimarahi. Bagaimana jadinya nanti kalau aku benar-benar berbuat dosa? Usai mengelak, lelaki itu pun langsung beranjak dan berlalu pergi. Awadir Ar-Rahman halaman 193. Kesimpulan, kisah si ahli ibadah yang tidak mau memenuhi apa yang dikehendaki sang raja agar orang tersebut jangan sampai beribadah lagi, dan mulai saat itu juga ia harus selalu bersama sang raja, sebab dia tahu bahwa yang pantas untuk diikuti dan dibuat sandaran adalah Allah dan yang mulia, Al-Aziz, kemuliaan yang mutlak, tidak sebagaimana kemuliaan raja yang semu itu. Pelajaran yang dapat kita ambil, hamba Allah bisa dikatakan Al-Aziz apabila selalu dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah yang lain dalam segala urusan pokok mereka. Yang dimaksud dari segala urusan pokok mereka, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat dan kehidupan yang abadi. Hamba yang seperti ini pasti merupakan hamba yang sangat angkat. Sulit ditemukan sebab derajat ini adalah derajat yang hasilnya dimiliki oleh para nabi atau orang yang benar-benar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Khulafaur Rasyidin dan ulama-ulama yang hidup setelah masa Khulafaur Rasyidin. Al-Maqsadul Hasna Al-Fitrah halaman 65. Ya. Video inspiratif ini adalah salah satu contoh dari amal sunnah yang kita pelajari, yaitu Al-Aziz yang Maha Mulia, di mana Allah itu punyanya di atas segala-galanya. Tadi adalah seorang raja. Ya. Terus sekarang saya mau tanya, selain dari Al-Aziz, materi kita bahas hari ini adalah salah satunya adalah maksudnya apa? Yang bisa jawab? Apa? Al-Qudus. Pinter. Al-Qudus artinya apa? Maha suci. Sekarang saya mau tanya lagi, bagaimana penerapan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari? Membersihkan lingkungan, benar. Ya, sekarang kita sudah membahas tentang arti, contoh penerapannya dalam sehari. Saya mau minta tolong satu anak lagi untuk maju menceritakan bagaimana pengalaman pribadinya tentang melaksanakan salah satu asmaul husna. Siapa yang mau membantu saya, angkat tangan. Ya, Nabi silakan maju. Menurut saya, Yang keras. Tempatnya tiket telat itu yang lebih terasa dan lebih Ya, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih Nafis. Ya, salah satu contoh dari teman tadi yang maju adalah Al-Qudus, yaitu penerapan yang sehari adalah piket kelas dan juga mandi 3 kali sehari. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan sikap Al-Qudus. Ya. Setelah itu, mari kita lanjutkan proyek kita yang selanjutnya, yaitu materi selanjutnya yaitu pengertian Asmaul Husna. Nah, sebelum tadi kita membahas materi, kita sudah membaca ke 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah dan baik. Ada berapa jumlahnya? 99. Kita dianjurkan mengenal, membaca, dan berdoa dengan Asmaul Husna. Ya, kita bahas satu persatu. Al-Malik, yaitu Maha Raja, artinya adalah penguasa segala sesuatu. Allah mengatur hidup, mati, rezeki, dan nasib seluruh makhluk. Kekuasaannya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Contohnya apa? Contoh Al-Malik? Nah, belajar bertanggung jawab. Terus tidak mena-mena dan suka membantu. Lanjut selanjutnya yaitu Al-Aziz yang tadi ada di video. Yang artinya Allah memiliki kemuliaan yang tak tertandingi. Maksudnya Allah itu muliaannya tidak terbatas. Berbeda dengan manusia yang sangat terbatas. Seperti itu tadi adalah seorang raja yang kemunyaannya tidak bisa diukur. Ya, dia ditolak sama seorang yang ahli ibadah. Teladannya yaitu menjaga harga diri. Seperti orang yang tadi apa?
berahli beribadah. Beliau menolak untuk selalu dekat dengan raja dan meninggalkan ibadahnya. Nah, lanjut. Al-Qudus, Maha Suci, yang sudah kita bahas dan juga disebutkan salah satu contoh penerapan Al-Qudus Bahari oleh teman kita, yaitu siapa nama kita yang maju tadi namanya? Nafi. Contohnya apa tadi Nafi? Memberikan contoh apa? Piket sama mandi 3 kali sehari. Ya, lanjut yaitu sekarang yaitu tentang Assalam, Maha Sejahtera. Allah memberi bebas dari segala kekurangan. Teladannya apa saja? Menjadi pembawa damai, tidak suka marah atau bertengkar, dan menyebar salam. Selanjutnya itu Al-Mu'min, Maha Pemberi keamanan. Jadi Allah di sini adalah memberi rasa aman pada semua hambanya, pada semua makhluknya. Menepati janji yang melindungi dari ketakutan. Teladannya itu yang pertama menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Nah, kesimpulannya yaitu adalah asma saudara nama-nama Allah yang indah dan mulia. 5 diantaranya yang kita bahas hari ini apa saja? 1. Al-Malik. 2. Al-Aziz. 3. Al-Qudus. 3. 4. Assalam. Terakhir 5. Al-Mu'min. Pinter. Tepuk tangan bu semuanya. Ya. Jadi setelah kita mengetahui semua Asmaul Husna dan contohnya sehari-hari, kita lanjut yaitu membuat apa? Kaligrafi pinter. Ya, membuat kaligrafi secara berkelompok. Sebelum kita membuat kaligrafi, kita harus tahu bahan dan alat apa saja yang harus digunakan. Apa saja? Apa? Alat warna pinter, bagus. 2. Pensil pinter. 3. Penghapus pinter. 3. 4. Kertas. Ya, kalau nggak ada kertasnya kita nggak bisa menggambar. 5. Lanjutnya apa? Pensil warna. Juga sama dengan alat pewarna tadi, bagus. Selanjutnya itu adalah penggaris. Ya. Setelah kita mengetahui bahan dan alatnya, kita juga sekarang harus tahu langkah-langkah yang pertama membuat kaligrafi. Yang pertama adalah apa? Membuat sketsa, pinter. 2. Mewarnai sketsa, pinter. Selanjutnya menghias sketsanya. Ya, bagus sekali. Jadi langkah-langkahnya adalah kita harus membuat sketsanya dulu. Kalau kita tidak membuat sketsanya, kita nggak akan tahu. Ya, yang kedua adalah kita mewarnainya. Diwarnai sebagus mungkin. Yang ketiga adalah dihias supaya lebih menarik lagi. Sekarang Bapak minta tolong dibagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Dah, dikerjakan sekarang.
Zai, ya, dan Zai dibagi misalnya ada 3. Kamu buat 2, kamu buat 2, kamu buat 2 ya. Ya, silakan, silakan. Jangan lupa dikasih garis tepi dulu biar lebih rapi. Ya, sekarang kita mencoba untuk menyaksikan hasil kaligrafinya. Bapak minta tolong perwakilan, siapa yang bersedia silakan maju. Dari kelompok mana? Ya, silakan maju kelompok Assalam. Yuk, maju semua. Didampingi temannya, yuk. Ya, di tengah. Sini. Yang lain didengarkan ya. Perkenalkan, saya dari kelompok Assalam. Penerapan Assalam adalah memberi salam ketika Ya, temanmu bilang tadi Assalam artinya apa? Maha sejahtera. Benar apa salah? Betul. Contoh penerapannya adalah memberi salam ketika bertemu dengan guru. Benar apa salah? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok Assalam. Setelah kita sudah membuat kaligrafi, sudah maju presentasi, sekarang waktunya kita pajang hasil karya kita. Ya, dari kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, 4, dan 5. Masing-masing anak nanti menempel 1 bintang ke masing-masing hasil karya temannya. Ya, mulai dari kelompok 1 silakan. Yuk, gantian. Yuk, silakan. Boleh beda, nggak harus sama. Ya, boleh berbeda, nggak harus sama. Misalnya temannya kelompok 1. Udah semua? Dah. Yuk. Mari kita lihat mana yang paling bagus. Kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, yuk duduk semua. Silakan duduk. Ya, jadi yuk dengarkan sini semua. Ya.
Kita sudah tadi membuat kaligrafi dengan cara berkelompok. Ya. Dengan cara membuat sketsa dulu, diwarnai, dihias. Ya. Jadi, mulai sekarang Bapak harap kalian semua, setiap anak harus bisa membuat kaligrafi yang indah dan bagus. Buat apa, Pak? Buat melatih kreativitas kita. Ya. Yuk kita ice breaking dulu. Yuk semuanya berdiri. Ayo cepat, ayo. Gantian. Yuk konsentrasi. Dilihat gambarnya, konsentrasi. Yuk cepat. Konsentrasi. Bapak minta bantuannya untuk menuliskan refleksi. Ya, yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini dalam hal membentuk kaligrafi. Yang kedua, bagian mana yang paling kalian sukai. Nanti saya bagikan ini, ditulis, ngasih ditempel di sebelah sini. Nah. Enggak. Dikasih nama ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Kalian sudah menuliskan refleksi kalian di kertas ini. Saya minta tolong bantuan satu anak untuk membaca. Ya, bagian apa yang paling kamu sukai? Kegiatan menempel bintang. Apakah pelajaran ini hari ini membuat kamu senang? Senang. Oke, terima kasih. Bertepuk tangan buat kita semua. Ya, kesimpulan pelajaran hari ini atau materi hari ini adalah sebelum kita membuat kaligrafi, kita harus tahu bahan apa saja yang digunakan, apa saja di bahan yang harus digunakan buat kaligrafi. Alat mewarnai. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, penghapus. Yang satunya, penggaris dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui alat dan bahan, kita juga harus tahu langkah-langkahnya dulu. Apa saja langkahnya? Di satu apa? Membuat sketsa, benar. Yang kedua, menebali sketsa, benar, bagus. Yang selanjutnya apa? Menghias sketsa, benar. Satunya lagi apa? Sketsanya diapain? Kaligrafinya digambar, setelah digambar diapain? Diwarnai, bagus sekali ya. Bertepuk tangan untuk kita hari ini ya. Terima kasih anak-anak, hari ini hebat semua ya. Sudah bisa membuat kaligrafi Asmaul Husna, yaitu apa? Al-Qudus. Yang kedua, Al-Malik. 3, As-Salam. 4, Mukmin. Terakhir, Al-Aziz ya. Jadi Bapak harap setelah kalian tadi membuat secara berkelompok, kalian bisa membuat kaligrafi secara individu ya. Materi hari ini telah selesai sampai sekian. Bapak harap kalian semua bisa membuat kaligrafi yang bagus dan indah nantinya, supaya bisa ditampilkan di kelas masing-masing dan bisa juga ditampilkan di sekolah. Bertepuk tangan untuk hari ini ya. Kelas selesai.
Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa silakan dirapikan dulu mejanya, bangkunya. Boleh dimasukkan ke dalam. Silakan. Saya yang bantu saya untuk mimpin doa pulang. Ya, silakan. Tidak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Ya, sampaikan salam saya ke kedua orang tua. Ya, silakan.